mau kemana, Opa? Saya mau ke kantor desa urus keterangan tidak mampu. Tadi malam kau berdoa minta kekayaan, sekarang malah kau mau urus keterangan tidak mampu. Saya mau urus surat keterangan tidak mampu lagi hidup denganmu yang makin hari makin banyak gaya. Mas, kenapa sapi makannya rumput? Lah kalau makannya uang rakyat ya pejabat, Mas. Permisi, Dok. Ya, Bu, silahkan duduk. Apa keluhannya, Bu? Beras segelas lagi, minyak setetes lagi, token listrik habis. Maksudnya, apa yang Ibu rasakan? Oh, mual dan pusing, Dok. Kita cek dulu ya, mungkin itu asam lambung. Masih saudara, nggak, Dok, sama asam Jawa? Sekarang jadi saya yang pusing. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Dok, tolong periksa dada saya, Dok. Agak sedikit mengeras, terus kalau dipegang sedikit sakit. Coba Ibu rebahan. Kira-kira penyakit apa ya? Sepertinya ini penyakit menular. Soalnya anusnya juga ikut mengeras. Besok kalau misalnya aku kaya, aku mau sombong mau beli rumah, mau beli motor. Belum kaya aja udah sombong. Istighfar banyak-banyak, mah. Dia nggak suka mama kayak gitu. Alus juga nggak suka pasti. Dengar nggak? Harta tuh nggak dibawa mati, mah. Yang dibawa mati itu iman, amal ibadah. Mas, jika kamu disakiti orang, apa yang kamu lakukan? Kalau aku mah biasa, Mbak. Jika ada orang yang menyakitiku, cuma satu pesanku. Apa itu, Mas, pesannya? Untuk Mbak juga dan siapapun lah kalau tersakiti. Seandainya jikalah ada orang yang melemparmu dengan batu, balaslah lempar dia dengan bunga. Tapi ingat, jangan lupa sama potnya. MBG itu singkatan dari makan bergizi gratis. Kita garis bawahi, gratis itu artinya pemberian cuma-cuma. Kalau dari pajak rakyat biayanya, mengapa Anda kasih judul gratis? Harusnya makan bergizi pemberian rakyat. Kalau nggak ada uang rakyat, saya yakin nggak akan berjalan di program. Nah, tolong bikin judul itu jangan seolah-olah Anda itu pahlawan. Selama biaya hanya mengandalkan keringat rakyat, Anda hanyalah pengelola dan pelayan, bukan pemberi. Selamat siang, Dok. Siang juga, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Dok. Anak saya ikut olahraga tapi nggak keluar keringat. Apa nggak apa-apa ya, Dok? Emang olahraga apa, Bu? Olahraga renang. Kalian tahu gak? Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Korea Selatan merdeka 15 Agustus 1945. Urusan merdeka beda 2 hari, tapi urusan gaji beda 20 juta. Urusan sejahtera kami kalah, kalau urusan korupsi kami juaranya. Mata nih, Pak. Mulai. Bang, kenapa kok melamun? Abang lagi pusing, Nong, mikirin hidup. Ya ilah, ngapain juga hidup dibuat pusing? Ya, namanya juga hidup, pasti ada pusingnya lah, Nong. Yang pusing itu harusnya aku. Nah, kamu pusing kenapa? Ya pusing saat dibutuhkan. Abangnya nggak hidup-hidup. Gimana para saksi? Syah? Apa kamu bisa melihat Tuhan? Tidak. Dan apa kamu bisa menyentuh Tuhan? Tidak. Berarti Tuhan itu nggak ada. Oh, oke, kalau gitu logikanya. Kamu bisa lihat otakmu? Enggak. Dan apa kamu bisa menyentuh otakmu? Enggak. Berarti otakmu nggak ada. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Mas, bisa bawa mobil? Bisa. Emang kenapa, Mbak? Mas mau nggak temenin saya hari Minggu ke acara birthday teman? Nanti saya kasih Mas baju yang bagus. Soalnya mantan saya kayaknya datang sama ceweknya yang dulu jadi selingkuhannya pas masih sama saya. Ntar saya kasih uang jajan 1 juta buat Masnya. Maaf ya, Mbak.
bukannya saya mau nolak rezeki, tapi saya nggak mau aja Mbak terlihat murahan. Terus kalau gitu apa bedanya Mbak sama dia? Maaf kalau saya lancang. Kalau boleh saya saran, lebih baik Mbak nikmatin aja rasa sakitnya. Tapi kalau emang terlalu sakit, lebih baik Mbak menghindar. Mas, aku nggak nyangka kata-kata ini yang bakalan aku dapetin. Terharu banget aku. Makasih ya Mas buat sarannya. Iya, sama-sama Mbak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Kalau nemenin tidur bisa nggak Mas? Bisa Mbak. Bicara masalah kasus teman-teman, ada banyak banget kasus di sosmed itu saling hujat cuma karena berbeda pandangan politik. Ya maksud saya orang yang merasa dirinya pintar berpolitik, kenapa tidak ambil contoh ke kuli deh? Kuli bangunan kalau kerja, baju partainya beda-beda, tapi akur bikin rumah loh. Iya kan? Iya. Karena kalau kuli bangunan bekerja berdasarkan visi misi baju partai yang dia pakai, kacau. Iya. Karena Indonesia ini bisa maju teman-teman kalau kita ambil analoginya sama kayak kuli bangunan membangun rumah. Rumah ini bisa maju karena kuli-kulinya itu saling bahu-membahu membuat rumah dengan satu arahan dari mandor pemimpin proyek. Cuma yang jadi masalah, rumah yang sekarang yang lagi dibangun kuli-kulinya saling sikut karena mau jadi mandor. Lihat burungku penuh dengan bulu, bertelur dua sejak dari dulu. Kadang-kadang layu, kadang-kadang kaku. Itu burungku ku bawa selalu. Inilah perbedaan penjajah Belanda dengan pejabat di Indonesia. Penjajah Belanda walaupun kita bilang jahat, zalim dengan rakyat Indonesia, tapi setelah mereka menjajah, mereka meninggalkan bangunan-bangunan yang bagus, jalan-jalan yang baik, terowongan-terowongan yang luar biasa kokohnya, sehingga masih bisa kita gunakan sampai detik ini, masih kita bisa nikmati sampai saat ini. Tapi pejabat Indonesia yang ngakunya sayang rakyat Indonesia, tapi hutan-hutan dibabat, sungai-sungai ditambang, sehingga bencana membunuh rakyatnya sendiri, menghancurkan negaranya sendiri, dan mereka tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan untuk status bencana nasional pun di Padang, Sumatera Utara, dan Aceh, mereka menunda-nunda agar tidak keluar uang mereka. Dek, pinggangku pegel, urutin dong. Alah, awal-awal pinggang pegel, ujung-ujungnya suruh aku nungging. Ini parahnya. Hai ganteng, jangan lupa makan ya. Kamu boleh mengabaikan chatku asal jangan mengabaikan kesehatanmu. Biarlah hatimu yang kosong asal jangan perutmu yang kosong. Cinta itu memang menyakitkan, tapi ingat tidak makan itu lebih cepat mematikan. Dek, lupain mantan itu namanya apa sih? Move on. Kalau balikan sama mantan? Blow on. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Dek, kata-kata bulan Agustus. Merah darahku, putih tulangku, hitam kulitku, kosong dompetku, pusing kepalaku. Jepitan dagingku bisa bikin kamu lupa jalan pulang. Rasanya tuh enak, enak banget. Nggak apa miskin, yang penting bahagia. Nggak ada istilahnya miskin bahagia. Coba lihat kalau orang kaya, kalau anaknya minta duit pakai belanja, beli, kasih. Kalau istrinya minta duit pakai beli skincare, beli, kasih. Coba kalau kita miskin, kalau anak minta belanja, diomelin dulu. Ini anak ini dipikirnya duit cuma diminta-minta apa? Dipikirnya duit cuma diberakkan apa? Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Kalau istri minta skincare, diomelin dulu. Kamu pikir dapat duit dari mana? Kamu pikir duit itu kayak bulu jembut apa? Tinggal dicabut-cabut. Terus habis pakai skincare, kamu OTW jadi TKW Taiwan ya?
Abang, nanti malam kita pelan-pelan aja ya. Emangnya kalau kenceng-kenceng kenapa? Kalau kenceng kan takut ada suara cerak-ceraknya gitu. Malam minggu dari mana, Dek? Dari dokter. Emangnya kamu sakit apa? Badanku tiba-tiba lemas, bibir pecah-pecah, kepala suka pusing, dan bagian selangkanganku nyundutan. Terus, apa kata dokter? Dokter bilang aku kurang kalsium, jadi harus banyak pegang uang dan konsumsi muah-muahan. Ini parah. Bang, bolehkah aku pantun? Jangan. Nanti pantunmu aneh-aneh lagi. Enggak kok. Pantun buat siapa? Buat yang lagi nonton. Awas ya, kalau pantunnya yang aneh-aneh. Baju basah, kita cuci. Cakep, Sudah bersih, kita jemur. cakep, Semoga yang nonton murah rezeki. cakep. Sehat selalu dan panjang umur. Hewan apa yang nggak pernah tidur? Ayo. Hewan Yang nggak pernah tidur. ayam, Ayam tidur, bos. gajah, gajah, Gajah tidur. Ular. Ular tidur. apa? Ikan. Kenapa? Ikan kasurnya basah. Kasurnya basah mana bisa tidur? Hewan apa yang nunggu terbit matahari? Ayam. Burung. Bukan. Apa? Ikan. Kok ikan? Kan mau jemur kasurnya yang basah. Sudah sehat, Bang? Sudah, Kapan keluar dari rumah sakit? tadi pagi. Maaf ya, Bang. Bukannya aku nggak datang jenguk Abang di rumah sakit. Tapi setelah sampai di depan pintu kamar Abang dirawat, nyawa aku yang terancam. Terancam bagaimana? Karena di sana ada tertulis, yang bawa HP dimatikan. Ya aku pulang lah. Aku kan masih mau hidup. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Dimiliki, nggak bisa. Ditinggal, nggak mau. Diabaikan, dibilang jahat. Diterusin, bahaya. Dilanjut, nambah dosa. Kisah cinta siapa sih ini? Ribet banget. Hah, siapa lagi? Kalau bukan yang lagi nonton. Ini parah nih. Dek, kamu bisa berenang? Nggak bisa. Payah. Buaya aja lebih pintar dari kamu. Kok buaya lebih pintar dari aku? Karena buaya pintar berenang. Sedangkan kamu, nggak bisa berenang. Biarin. Emang kamu bisa berenang? Bisa dong. Lantas, apa bedanya kamu sama buaya? Pak, karena nanti tinggal kita berdua, kita nyoba posisi baru yuk. Yuk, siapa takut? Ibu pengen posisi yang kayak gimana? Ibu pengen banget nyoba posisi tiduran di sofa sambil nonton TV. Mantap. Terus, Bapak harus ngapain, Bu? Papa nyuci, nyetrika, nyapu, sama ngepel. Bang, apa bedanya ya? Sate sama sita. Ya, kalau sate dicuci dulu dagingnya, baru ditusuk. Lah, kalau sita? Ya, ditusuk dulu, baru dicuci. Dek, apa bedanya anak sekolah dulu sama sekarang? Dulu zaman Pak Harto, anak sekolah pada hafal nama menteri dan tugasnya. Kalau sekarang? Sekarang jangankan hafal, lihat mukanya pun nanti pas ditangkap KPK. Hei cantik, boleh abang ngomong sebentar? Boleh bang, ada apa ya? Bapakmu manusia, mamamu juga manusia. Tapi kok kamu cantik kali kayak bidadari turun dari surga? Apa betul itu bang? Betul kali dong, abang sampai tidak bisa tidur mikirin kamu. Abang, bapak abang itu manusia, mama juga manusia. Terus? Tapi kenapa abang malah jadi buaya darat gini?
Gombalnya udah dipakai ke berapa cewek hari ini, Bang? Waduh, ketahuan nih. Bang, tadi aku kejebak macet di Semanggi. Tiba-tiba, ada bapak-bapak ngetok jendela mobilku. Aku tanya, ada apa, Pak? Terus, apa jawabnya? Si bapak bilang, ada sekelompok teroris menyandera hampir semua anggota DPR. Mereka meminta tebusan uang 100 miliar. Kalau tidak dibayar, semua anggota dewan akan disiram bensin dan dibakar. Makanya, kita lagi keliling cari sumbangan untuk membantu. Wow, sadis banget. Terus aku tanya ke bapaknya, kebanyakan orang rata-rata nyumbang berapa, Pak? Terus, apa jawaban si bapak? Rata-rata orang sumbang 1 liter. Dek, trauma apa yang paling berat saat-saat waktu kamu pacaran? Dulu, waktu saya ke rumah pacarku, aku diusir dari rumahnya. Kamu begitu anggun, mempesona, dan sopan. Siapa yang berani usir kamu? Istrinya. Ini parah nih. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Emang laki-laki sekarang udah nggak mau ya sama janda? Soalnya aku udah lama janda nggak ada yang deketin. Padahal umurnya 50 tahun ke atas juga gak apa-apa. Yang penting serius, Mas. Dek, kamu kok makin gemuk sih? Gimana nggak gemuk? Tiap malam kamu pompa terus. Ini parah. Teruntuk Bodrex, Paramex, Panadol, Koyo, minyak kayu putih, obat asam lambung, pokoknya sama obat tolak angin. Terima kasih udah menemani masa-masa sulitku. Setidaknya bisa mengobati luka sama sakit yang sering aku rasakan. Capek cari-cari duit lah, duitnya cuma pakai beli obat. Dek, kenapa belum menikah? Belum ada yang serius, Bang. Emang yang datang gimana? Datangnya pas butuh bantuan doang, Bang. Dek, kenapa belum menikah? Masih sering dibilang, kamu baik banget, Bang. Terus? Habis itu dianggap saudara, Bang. Dek, kenapa belum menikah? Takut salah pilih, Bang. Emang kenapa? Milih baju aja lama apa sangan. Dek, kamu suka piara hewan apa? Kucing. Kalau kamu punya piaraan kucing, kamu mau kasih namanya apa? Aku kasih nama Tambang. Kok Tambang? Biar kalau ada yang nanya, aku lagi apa? Aku jawab, lagi ngurus tambang. Pacarku ada 3, beda asalnya. Satu dari Papua, dua dari Jakarta. Putus pacar pertama karena beda agama. Pacarku tinggal 2, selingkuh semua. Dek, kamu tahu nggak arti-arti peribahasa? Aduh bang, apa sih yang si cantik ini nggak tahu? Benar, kamu ngerti? Asal kamu tahu bang, aku menguasai 11.000 triliun peribahasa yang ada di dunia ini. Anda silakan tanya, aku jawabnya bahkan tanpa mikir. Saya tes ya. Silakan. Tak kenal, maka tak sayang. PDKT. Malu bertanya, sesat di jalan. Bukan wartawan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Selamat. Jauh di mata, dekat di hati. Boros pulsa.
Kuntilanak perempuan, sundul bolong perempuan, suster ngesot perempuan, mak lampir perempuan, Superman laki-laki, Spiderman laki-laki, Ultraman laki-laki, Satria Baja Hitam laki-laki. Jadi kesimpulannya makhluk yang mengerikan di dunia ini adalah perempuan. Dek, coba lihat statusnya si Ayu. Apa katanya? Katanya boleh pamer suami, asal suaminya setia. Kalau kata aku sih, boleh pamer suami. Asal suami sendiri, bukan suami orang. Ini parah. Mak, kadang aku sadar bahwa ada kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan apa, Pak? Jangan bilang kalau karena menikah denganku, Pak. Nah, itu dia, Mak. Emang kenapa Papa merasa menyesal? Dulu aku pikir mama itu pinter masak. Papa pikir aku juga tidak menyesal. Emang mama menyesal kenapa? Burungnya kecil. Dek, selama pacaran, kamu pernah dituduh ngapain? Aku pernah dituduh selingkuh sama pacarku. Kok bisa? Gara-gara video call-nya nggak aku angkat. Kenapa nggak kamu angkat? Di sebelahku ada istrinya. Ini parah nih. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi biar Anda dapat notif kalau channel ini